Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Wiyanda Almadewi, Pegita Purwaningsih, Najwan Sani Muktabar, Hikmatul Janah, Megintia Yuning Tias, Monica Bella Angelia, dan Intinan Diasafa akan menyampaikan materi tentang pengertian perkembangan kognitif menurut Piaget, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik, ketidakdewasaan, pemikiran remaja, kritik terhadap teori Piaget, dan implikasi teori perkembangan kognitif Piaget terhadap pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Wiyanda. A. Pengertian perkembangan kognitif. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini, akan memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Menurut Myers tahun 1996, cognition refers to all the mental activities associated with thinking, knowing, and remembering. Pengertian yang hampir senada juga diberikan kepada Margaret W. Matlin tahun 1994, yaitu cognition or mental activity involves the association, storage, retrieval, and use of the knowledge. Dalam Dictionary of Psychology, karya Driver dijelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penelitian, dan penalaran. Kemudian dalam Dictionary of Psychology, karya Chaplin tahun 2002 dijelaskan bahwa kognisi adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan, termasuk di dalamnya mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memikirkan, menduga, dan menilai. B. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Ide-ide dasar teori Piaget. Yang pertama, anak adalah pembelajar yang aktif. Piaget meyakini bahwa anak tidak hanya mengobservasi dan mengingat apa-apa yang mereka lihat dan dengar secara pasif. Sebaliknya, mereka secara natural memiliki rasa ingin tahu tentang dunia mereka dan secara aktif berusaha mencari informasi untuk membantu pemahaman dan kesadaran tentang realitas dunia yang mereka hadapi itu. Ia secara terus-menerus kesadaran tentang realitas dunia yang mereka hadapi. Ia secara terus-menerus mengadakan eksperimen dengan objek-objek yang mereka temui, manipulasi sesuatu yang mengobservasikan efek dari tindakannya. Yang kedua, anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Anak-anak tidak hanya mengumpulkan apa-apa yang mereka pelajari dari fakta yang terpisah menjadi satu kesatuan. Sebaliknya, anak secara gradual membangun suatu pandangan menyeluruh tentang bagaimana dunia bergerak. Kemudian akan disampaikan oleh Ibu Pegita. 3. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada.
yakni anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam suatu skema. Akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru, yakni anak menyesuaikan skema mereka dengan lingkungannya. 4. Prosesi ekuilibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Menurut Piaget, melalui kedua proses penyesuaian asimilasi dan akomodasi sistem, kognisi seseorang berkembang dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga kadang-kadang mencapai keadaan ekuilibrium, yakni keadaan seimbang antara struktur kognisinya dan pengalamannya di lingkungan. Dalam menekuni perkembangan berpikir anak, Piaget menemukan bahwa pikiran anak kecil berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan anak yang lebih besar. Dengan kata lain, Piaget menolak definisi tentang inteligensi yang didasarkan pada jumlah jawaban yang betul dari suatu tes inteligensi. Masalah inteligensi yang sesungguhnya adalah menemukan perbedaan berpikir pada anak-anak pada berbagai usia. Piaget lebih cenderung menggunakan metode wawancara klinis yang sangat fleksibel. Temuan Piaget yang lain tentang perkembangan pikiran anak-anak berkaitan dengan logika. Ketika mempelajari perkembangan pikiran anak-anak, Piaget banyak membaca tentang logika. Ia berpendapat bahwa logika mungkin sangat relevan pada pikiran anak-anak. Piaget juga menemukan bahwa pikiran itu merupakan struktur yang mengintegrasikan dari unit-unit yang tidak dapat diisolasi, yang perangkat dasarnya dapat dideskripsikan dengan logika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Najwan. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Pegita. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif Piaget. 1 adalah tahap sensomotor usia 0-2 tahun. Bayi bergerak dari tindakan refleks insting pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengoordinasian pengalaman sensor dengan tindakan baik. 2. Ada tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi, indrawi, dan tindakan fisik. Ketika ada tahap praoperasional usia 7 tahun sampai 11 tahun. Pada saat ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklarifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Keempat, ada tahap praoperasional usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Menurut teori tahapan Piaget, setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invarian, selalu tetap tidak melompat atau mundur. Skema atau struktur kognitif adalah proses atau cara mengkoordinasikan dan merespon berbagai pengalaman, sedangkan adaptasi atau struktur fungsional adalah sebuah istilah yang digunakan Piaget untuk menunjukkan pentingnya pola hubungan individu dengan lingkungannya dalam proses perkembangan kognitif. Menurut Piaget, adaptasi terdiri dari dua proses yang saling melengkapi, yaitu A. Asimilasi, merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada peleburan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Seorang individu dikatakan melakukan proses adaptasi melalui asimilasi jika individu tersebut menggabungkan informasi baru yang dia terima ke dalam pengetahuan mereka yang telah ada. Contoh asimilasi kognitif. Seorang anak yang diperlihatkan segitiga sama sisi, kemudian setelah itu diperlihatkan segitiga yang lain, yaitu siku-siku. Asimilasi terjadi jika si anak menjawab bahwa segitiga siku-siku yang diperlihatkan adalah segitiga sama sisi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nikmah. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Najwan. B. Akomodasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada perubahan yang terjadi pada sebuah struktur kognitif dalam rangka menampung informasi baru.
Jadi, dikatakan akomodasi jika individu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Melalui akomodasi ini, struktur kognitif yang sudah ada dalam diri seseorang mengalami perubahan sesuai dengan rangsangan-rangsangan dari objeknya. Contoh, si anak bisa menjawab segitiga siku-siku pada segitiga yang diperlihatkan kedua. Piaget mengemukakan bahwa setiap organisme yang ingin mengadakan penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungannya harus mencapai keseimbangan atau equilibrium, yaitu antara aktivitas individu terhadap lingkungan atau asimilasi dan aktivitas lingkungan terhadap individu atau akomodasi. C. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Usia sekolah atau sekolah dasar. Pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional atau konkret operasional thought, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab akibat dan mulai mengenalinya banyaknya cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pada masa ini, anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu negasi, resiprokasi, dan identitas. Yang pertama, negasi atau negation. Pada masa praoperasional, anak hanya melihat keadaan permulaan dan akhir dari deretan benda. Tetapi pada masa konkret operasional, anak memahami proses apa yang terjadi di antara kegiatan itu dan memahami hubungan-hubungan antar keduanya. Pada deretan benda-benda, anak bisa melalui kegiatan mentalnya mengembalikan atau membatalkan perubahan yang terjadi sehingga bisa menjawab bahwa sejumlah benda-benda adalah tetap sama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tia. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah hubungan timbal balik atau resiprokasi. Ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu diubah, anak mengetahui bahwa deretan benda-benda bertambah panjang, tetapi tidak rapat lagi dibandingkan dengan deretan lain, karena anak mengetahui hubungan timbal balik antara panjang dan kurang rapat atau sebaliknya kurang panjang tetapi lebih rapat. Maka anak tahu pula bahwa jumlah benda-benda yang ada pada kedua deretan itu sama. Selanjutnya adalah identitas. Pada masa akhir usia sekolah, perkembangan kognitif anak juga ditandai dengan terjadinya transformasi dalam kemampuan kognitif mereka. Hal ini terlihat dengan semakin mampunya anak melakukan generalisasi terhadap hal-hal yang konkret, memecahkan masalah, dan mengemukakan pemikiran yang ditandai dengan kemampuan mengemukakan dugaan. Yang selanjutnya adalah remaja SMP dan SMA. Secara umum, karakteristik pemikiran remaja pada tahap operasional formal ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Pada tahap ini, anak menginjak usia remaja dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis, sehingga ia mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi. Mereka dapat menghargai lebih baik metafora dan alegori, sehingga ia bisa menemukan makna yang lebih kaya dan literatur. Papalia, Ott, and Feldman, 2008. Yang selanjutnya D, yaitu ketidakdewasaan pemikiran remaja. Kritik terhadap teori Piaget. Piaget adalah tokoh besar dibanding psikolog perkembangan. Berkat jasa Piaget, dunia menerima pandangan bahwa anak remaja adalah pemikiran aktif dan konstruktif yang melalui interaksi adegan lingkungan membentukkan perkembangan mereka sendiri. Piaget kurang mempertimbangkan variasi individual, variasi kinerja anak dalam beberapa jenis tugas. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan terdapat lebih banyak variasi individual pada pemikiran operasional formal daripada yang dibayangkan Piaget. Dalam hal ini, Adams and Gulato 1983 misalnya menyatakan bahwa pengalaman personal dalam berbagai aspek kehidupan secara umum mungkin menentukan aplikasi dan pemikiran formal operasional
tersebut. Oleh karena itu, remaja mungkin mampu menggunakan pemikiran formal, operasional dalam satu mata pelajaran, tetapi tidak mata pelajaran lain. Demikian juga dengan David Elkin 1998 memperlihatkan betapa pemikiran remaja telah jauh berkembang dibandingkan pemikiran anak usia sekolah. Tetapi dalam beberapa hal pemikiran remaja terlihat kurang matang, yang dimanifestasikan setidaknya dalam 6 karakteristik, yaitu akan dilanjutkan oleh Ibu Imtinan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada idealisme dan kekritisan. Ketika para remaja memimpikan dunia yang ideal, maka mereka menyadari betapa jauhnya mereka dengan dunia nyata, di mana mereka memegang tanggung jawab orang dewasa. Yang kedua ada argumentativitas, yaitu para remaja senantiasa mencari kesempatan untuk mencoba atau menunjukkan kemampuan penalaran formal dari mereka. Yang ketiga, ragu-ragu. Para remaja dapat menyimpan berbagai alternatif dalam pikiran mereka pada waktu yang sama, tetapi karena kurangnya pengalaman, mereka kekurangan strategi efektif untuk memilih. Yang keempat, menunjukkan hipokrisi. Remaja tidak menyadari perbedaan antara mengekspresikan sesuatu yang ideal dan membuat pengorbanan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Yang kelima, kesadaran diri. Kesadaran diri remaja yang demikian disebut imaginary audience, yaitu perilaku menarik perhatian, keinginan untuk diperhatikan, tampil menonjol, dan menjadi pusat perhatian seperti seorang yang tampil di panggung. Yang keenam, kekhususan dan ketangguhan. Karakteristik yang lain menunjukkan ketidakmatangan pemikiran remaja adalah keyakinan remaja tentang dirinya yang spesial, unik, dan tidak tunduk pada peraturan yang mengatur dunia atau disebut personal fable atau dongeng pribadi. Selanjutnya, ada implikasi teori perkembangan kognitif Piaget menurut pendidikan. Teresa M. G. David dan Jane Ellis Ornrod 2002 menyebutkan beberapa implikasi teori Piaget bagi guru-guru di sekolah, yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan eksperimen terhadap objek-objek fisik dan fenomena-fenomena alam. Yang kedua, mengeksplorasi kemampuan penalaran siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pemberian tugas-tugas pemecahan masalah. Yang ketiga, tahap perkembangan kognitif Piaget menjadi acuan dalam menginterpretasikan tingkah laku siswa dan mengembangkan rencana pembelajaran. Yang keempat, tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget juga memberikan petunjuk bagi para guru dalam memilih strategi pembelajaran yang lebih efektif pada tingkat kelas yang berbeda. Dan yang kelima, merancang aktivitas kelompok di mana siswa berbagi pandangan dan kepercayaan dengan siswa lain. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pada Bu Bella. Sekian materi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.